Gimana semester 5? Semester 5 Rasa menjadi semester 5? banyak suka duka sih semester 5, apalagi kan kita daring ya. Jadi kayaknya berat banget, tapi kalau udah dilaluin ya udah gitu. Biasa aja ya. Ada Mungkin kayak tekanan gitu. Lebih berat ini enggak? Ya berat sih, karena gini kan, kalau kuliah tuh aku tuh harus bisa manage kan, aku kan organisasi ya. Tapi sekarang udah demisioner kan. Cuman kadang masih ya dibutuhin buat konsultasi gitu kan. Terus kadang juga aku ikut volunteer kan, biasanya tuh ikut volunteer gitu. Terus di sambil kuliah juga, terus ini juga apa namanya PKN kan aku tuh. Itu terus aku juga mau ada pengabdian, jadi harus pinter-pinter bagi waktunya, Mempersiapkan diri dan mental. gitu. Apalagi kan kalau aku tuh bukan tipe anak yang ini kan, suka kayak penelitian gitu kan, karena itu sangat ilmiah gitu. Aku tuh bukan anak yang suka banget, suka ya apa ya, suka banget gitu loh kan nama ilmiah. Siapa kamu? Aku nggak suka. Nggak yang suka banget gitu sama ilmiah. Tapi minat? Enggak sebenarnya. Iya, tuntutan berarti guys. Iya, aku kan ikut itu karena aku beasiswa kan. Jadi kayak pas ngerjain tuh sebenarnya penuh tekanan gitu. Penuh tekanan, cuman karena ya sadar oh ini ya karena kewajiban juga, udah tanggung jawab gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus bisa ngelakuin gitu. Cari healingnya aja sih paling buat netralin. Karena kan kalau udah bersinggungan sama yang bekerja di bawah tekanan itu biasanya kan nggak enjoy kan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nyari apa yang bisa bikin kita ngedukung kita buat ngerjain itu di bawah tekanan gitu. Tips psikolog untuk semester 5. Gimana? Dari saya semester 5 membutuhkan tips sadar diri sendiri ya. Kayak misalnya gini nih, sadar diri tuh nggak hanya dalam penilaian atau apapun ya, tapi sadar diri kayak semester 5 ini kiranya kalau lanjut organisasi gue capek atau enggak. Kayak gitu, lebih sadar diri, kayak mengenjoykan diri sendiri. Karena satu gengs, sadar kapasitas ya. semakin kita gede, kalau di line kita, maksudnya di umuran kita, angkatan berapa tuh? 2019. Ya bener, angkatan 2019. Pokoknya 2000 ke atas. 2000 ke bawah nggak sih? Lahir 2000 ke atas lah. 2000 ke bawah. Kalau 2000 ke bawah mah 1999. Itu ke atas. Kalau ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak tahu, pokoknya 2000-an lah, 2000-an gitu lah. Tipsnya adalah ketika kita makin gede itu makin berasa kalau kita itu harus membahagiakan diri sendiri. Kita tuh nggak bisa gengs membahagiakan orang lain tapi kita sendiri tersiksa gitu, itu nggak bisa. Harus bahagia diri sendiri. Lu mau mati silakan. Ini motivasinya sedikit berbahaya ya. Enggak, pokoknya membahagiakan diri sendiri aja dulu biar lancar. Beban tau kalau kita bilang jurusan itu sebenarnya, iya nggak sih? Ngerasa nggak sih? Enggak, aku bangga sama jurusan gue. Iya, bangga, tapi kayak beban gitu loh, kayak lu jurusan psikolog, beban, kayak berarti gue harus bisa nerima cerita orang kapanpun gitu, kayak enggak sih kalau aku. beda Kingsita. Emang kamu gitu dah? Beban. Jadi misalnya kan kalau aku kan jurusan statistika. Ya udahlah. Terus itu kayak beban gitu loh, kayak aku itu harus tahu apa ya, statistika kan peramalan. Harus tahu metode yang bagus tuh kayak gimana kalau ditanya orang, misalnya datanya kayak gini itu ngolah planning lah ya, banyak perencanaannya. Intinya takut ditanya orang. Tapi mau gue ajarin main skill gak? Ini sebenarnya pelajaran aku tahu. Kenapa aku bisa sampai berpikiran bahwa itu bukan beban tuh, karena aku diajarin kan, ada materinya. Ada materi. Iya, ada materinya guys. Iya. Jadi ada kan namanya main skill gitu di aku. Jadi main skill tuh gimana cara kamu
kalau yang kita bilang tadi kan harus ke ini, harus gini, itu kan lebih ke ekspektasi ya, jadi pemikiran kita, harapan. Itu sebenarnya bukan termasuk pikiran yang membantu gitu loh buat kita ngelakuin sesuatu. Nah kalau di mind skill itu kita diajarin gimana cara supaya kita bisa buat ngerubah pikiran yang nggak membantu tadi itu jadi lebih rasional, jadi kita bisa nerima dan bikin oke, berarti itu bukan beban karena ada hal-hal lain yang bisa menuhin si pemikiran itu gitu. Lebih mikir kita dapat apa daripada kita menuangkan apa. Jadi ngelihatnya tuh objektif gitu. Kalau kita kan tadi kamu bilang kan ini, aku jurusan statistika harus bisa gini, harus bisa gitu kan. Jadi istilahnya kan harus bisa perfect gitu kan dalam hal ini. Kalau di mind skill itu lebih diajarin gini, manusia itu punya kapasitas masing-masing. Lakuin apa yang terbaik gitu ya. Jadi nggak bisa jadi sempurna untuk menguasai semua materi gitu, apalagi di statistika kan banyak banget kan. Jadi gimana caranya kita mengoptimalkan, mungkin di salah satu bagian kita bisa belajar semuanya, tapi pasti ada satu hal yang kita kuasain gitu. Kayak yang paling gitu. disuka. Jadi apa ya, nggak bisa lah intinya, kita emang nggak bisa buat sempurna, nggak ada manusia yang sempurna gitu. Lebih bersyukur dengan kemampuan diri sendiri. Iya betul. Aduh saya di scene ini sangat menggurui guys. Bukan menggurui, itu kayak sharing gitu. Kayak sharing. Karena kalau misalnya ada orang ngerasa digurui itu kadang orang itu kadang kayak langsung minder gitu. Tapi nggak, saya tuh nganggapnya ya sharing, dia dengan ilmunya, saya dengan ilmu saya. Itu betul. Jadi buat para maba nanti angkatan 2022 2021 aja ini masih kuliah kan, baru masuk. Enggak, maksudnya yang mau milih jurusan 2022. Oh iya. Kenapa? Bahagia nggak kuliah di jurusan itu, psikolog? Banyak bahagia dan enggak juga. Tapi banyak banget yang pengen pindah ke psikolog ya, karena kayak ada itu kayak pengobatan diri sembari kuliah. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Benar gak sih? Benar emang. Benar. Cuman apa ya? Nggak enaknya di psikolog itu kan kita interaksinya sama banyak orang gitu kan. Dan kadang kalau kita nggak punya kemampuan buat ngontrol emosi kan, itu berurusan sama emosi orang kan. Itu bakal kita yang down gitu. Jadi ya makanya itu aku mikir kenapa kok dirimu tidak merasa beban, karena kalau aku pernah memposisikan diri sebagai ahli psikolog, kayak point of view, role playing kayak gitu. Yang jaga toko itu harus tersenyum apapun kondisi mereka terhadap apa yang mereka alami, dan harus tersenyum pada pelanggannya gitu loh. Harus selalu tersenyum, harus ramah kalau mau laris gitu. Nah itu aja ribet loh menurut gue ya, karena emang permasalahan apa aja yang kita dapat itu kan orang lain nggak tahu seberat apa gitu kan. Apalagi anak psikolog geng gitu yang harus dengerin banyak masalah dari orang lain, padahal dirinya sendiri ada masalah gitu loh. Itu menurut gue beban banget sih. Iya, harus ngeliatin masalah, tapi di statistika juga beban gak sih? Maksudnya ya, berat gitu. Beban banget, kayak setiap jurusan punya kesulitan masing-masing aja. Oh ya, aku mau nyampein kalau kalian kuliah di universitas aku, kalian tuh harus kuat mental ya. Soalnya kenapa tuh? Tugas, kalian harus tahu tugas ataupun pengumuman apapun di universitas aku tuh selalu mendadak. Tapi ya itu aja sih, jadi kita terbiasa. Udah terbiasa ya? Iya, motonya aja mendidik dan mendadak. Beneran? Enggak, sebenarnya tuh marsnya tuh gimana sih, aku sampai lupa marsnya anjir yang asli. Mendidik dan mengabdi, enggak mendidik dan mengabdi gitu kan. Tapi diplesetin jadi mendidik dan mendadak karena ya emang suka dadakan. Informasinya suka itu. Berarti rapatnya juga dadakan. Gue nggak tahu sih. Gue nggak beli. Kenapa kita jadi gua tadi aku? Enggak, dari awal tuh udah gue. Iya, aku yang ke bawah emang guys. Definisi terbawa teman.
ketakutan kalau udah kebiasaan logat kita jadi beda tau. Jadi kayak lebih kota. Iya. Sebelumnya Bahasa kasarnya kalau kita ngomong Jawaan tuh jadi orang desa banget, tapi kalau misal kita Indonesia udah kayak orang luar daerah gitu. Gitu sih, nggak tahu juga ya kenapa.